Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tema kenakalan remaja. Kami akan mendialogkan tentang kasus-kasus kenakalan remaja yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Trihandika. Saya Safira Lilista Latif. Saya Arik Ahmad Maulana. Saya Agung Namida Semiring. Saya Flora Febri Pamila. Baiklah, kami akan memulai dialog kami tentang kasus kenakalan remaja di Indonesia. Lagi pada ngapain nih? Kok nggak ngajak? Gak ada nih, kami cuma cerita-cerita biasa aja. Aku boleh gabung nggak? Boleh. Oke. Kalian tahu nggak sih kasus-kasus anak SMA sekarang nih? Iya gak sih, banyak perilaku kenakalan remaja gitu loh. Emang kenakalan remaja itu apa sih? Jadi kenakalan remaja itu adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak muda usia belasan yang melanggar norma dan hukum gitu loh. Berarti kenakalan remaja nggak bakal terjadi kalau nggak ada penyebabnya nggak sih? Ya benar tuh, biasanya kenakalan remaja itu disebabkan kayak dari beberapa faktor gitu. Biasanya keluarga orang-orang yang bikin kasus tuh biasanya keluarganya nggak harmonis. Terus mereka tuh juga kurang kasih sayang dari orang tua, sama pengaruh dari teman-temannya. Oh, berarti kalau misalnya ada sebab pasti ada akibatnya juga dong. Nah betul, jadi beberapa dampak yang saya ketahui itu bisa membuat perilaku kita menjadi agresif dan membuat kita terkena gangguan mental. Oh, jadi itu ya kenakalan remaja. Nah iya tuh, kalian tahu nggak sih aksi tawuran baru-baru ini? Oh tahu, yang tangannya putus itu ya? Yang mana sih? Emangnya kapan? Kalau nggak salah aku, tawurannya tuh baru-baru ini terjadi. Aku lihat searching di Google, katanya kejadiannya tanggal 10 Agustus tahun 2024. Gimana tuh kejadiannya? Aku baca artikel yang kemarin tuh, katanya di jembatan Melindo di Pengambiran. Pasti banyak yang ikut tawurannya. Nah kalau itu betul, salah satunya ada korban yang nggak disebutkan namanya, tangannya sampai putus. Terus ada 10 orang yang diamankan karena mereka tuh terlibat dalam aksi tawuran itu. Tapi pelaku utama itu belum diketahui gitu loh. Terus ada Kapolresta gitu yang yang mencek lokasi tawurannya tuh loh, yang mengamankan pelaku tawuran itu. Jadi itu yang terlibat dalam tawuran itu. Emang kenapa sih kok bisa ada tawuran? Aku baca di artikel sih, katanya ada 2 kelompok remaja yang salah satunya tuh jalan ke Jalan Simpang Melindo. Terus mereka berdua tuh kayak ada masalah gitu. Terus terjadi deh aksi kejar-kejaran sampai mengakibatkan tawuran yang salah satu korbannya ada yang tangan putus. Oh gitu ya, pasti banyak dampaknya ke masyarakat. Ya, kalau dampaknya sih pasti tentu banyak. Salah satunya ada korban yang tangannya putus, yang menyebabkan dia tuh jadi cacat banget gitu kan, nggak bisa balik tangannya seumur hidup tuh. Terus kalau tawuran di sekitar karangan warga itu pasti warga-warga lainnya keganggu. Wah, serem banget ya, jadi takut keluar deh. Tapi bukan itu aja nggak sih kasus kenakalan remaja? Kalian tahu nggak kasus viral tentang pembulian? Yang melibatkan salah satu anak artis itu kan? Oh ya, kok aku baru tahu? Emangnya kapan kejadiannya? Setahu aku ya, kejadian itu terjadi pada tanggal 3 Februari 2024 dan 13 Februari 2024. Emang di mana kejadiannya? Setahu aku ya, kejadian itu terjadi di sebuah warung di belakang Binus School Serpong. Pasti pelakunya banyak ya. Siapa aja sih pelaku pembulian Oh, tersebut? pelakunya itu terdiri dari 4 orang yang inisialnya itu E, C, R, dan J. Kok bisa sih terjadi pembulian itu? Katanya sih si korban ini pengen masuk gitu loh ke sebuah geng itu. Jadi syarat untuk masuk ke geng itu tuh dia tuh harus dibully dulu. Oh, terus gimana keadaan korbannya? Aku lihat ya di berita korbannya itu ada cedera di bagian leher, terus sempat masuk ICU juga. Oh gitu. Ngomongin tentang pelajaran zaman sekarang, kalian tahu nggak sih ada 2 siswi SMP yang kecanduan narkoba? Ah, kok bisa? Emangnya gimana ceritanya? Jadi mereka kecanduan narkoba karena dapat narkoba gratis dari orang yang nggak dikenal. Loh, emang kapan ketahuannya? Sekitar November 2023 lah. Terus kejadiannya tuh di mana sih? Kejadiannya itu di sekitar lingkungan rumah mereka. Siapa aja sih yang terlibat di kejadian itu?
Yang terlibat itu ada 2 siswi yang jadi korban, KPPDA, BNN, orang tua, dan guru mereka. Kok bisa kejadian seperti itu terjadi? Iya, karena mereka dikasih narkoba gratis dan pengaruh lingkungan juga sih. Terus dampaknya ke korban gimana? Ya, mereka jadi depresi dan mentalnya terganggu. Oh, kamu tahu nggak sih kemarin juga ada kasus pelecehan anak kecil Gak tahu, emangnya di mana? di salah satu yayasan sekolah dasar yang ada di Kota Padang. Oh, berarti di kota kita ya? Pelakunya udah ketangkap belum? Terus korbannya gimana? Pelakunya salah satu oknum pengurus di yayasan tersebut dan korbannya katanya sampai 6 orang yang untung udah diproses sih sama polisi. Ngomong-ngomong, ini kapan terjadinya? Ini tuh terjadinya, laporan itu baru masuk bulan Agustus. Tapi kalau program pastinya saya belum tahu. Kenapa ya bisa sejahat itu pelakunya ngelecehin anak kecil? Katanya sih pelakunya ada kelainan seksual gitu, ada suka sama anak kecil, pedofil. Terus bagaimana dampaknya? Pasti parah banget. Iyalah udah pasti, soalnya kan korbannya pasti trauma, terus dia pasti minder lah, karena kan pasti ada juga diskriminasi dari masyarakatnya dan minder kalau ketemu orang lain. Nah, aku juga menemukan beberapa kasus, yaitu salah satunya balap liar. Nah, kalian tahu nggak sih ada sebuah kasus yaitu kasus balap liar. Emangnya kasus itu kapan sih terjadi? Yang aku baca di beritanya kasusnya terjadi pada tanggal 24 Maret 2024 Di mana tuh kejadiannya? di Jalan Khatib Sulaiman, Padang ini, Sumatera Barat. Siapa aja yang ikut? Puluhan remaja ditangkap oleh Kapolsek yang diketahui Bapak AKP Romi Kurnia Putra. Kenapa sih bisa terjadi balap liar? Para remaja itu mengatakan mereka melakukan itu, ada yang bilang hobi, ada yang ingin mencoba kecepatan motornya, dan ada yang ingin melakukan perjudian. Terus dampaknya gimana? Dampaknya dapat menyebabkan kebisingan bagi warga yang tidur, dapat menyebabkan kecelakaan bahkan sampai meninggal. Oh gitu ya, kita kayaknya aku lapar deh. Kita makan ya, kantin. Ya. Itunya Oke teman-teman, seperti yang di dialog tadi, kenakalan remaja banyak terjadi di Indonesia. Jadi ada beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi kenakalan remaja. Solusi yang pertama adalah seharusnya orang tua itu lebih menghargai hal-hal kecil yang dilakukan oleh anak-anak mereka. lalu setelah itu solusinya kayak kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kayak yang Islam mungkin melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Habis itu kita kayak di sekolah itu kita lebih aktif dan tidak terbawa pengaruh oleh teman-teman yang negatif, membawa ke pergaulan yang buruk. Baiklah, mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka.